Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mizan Arifin. Bisa dipanggil Mizan dengan NIM 210111153. Dosen pengampu mata kuliah Psikopatologi Perkembangan adalah Bu Rispa Magisterina, SPSI, MSc. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan makalah saya, yaitu Intellectual Disability. Jadi latar belakang mengapa saya mengambil mengenai intellectual disability, menurut Biro Pusat Statistik, Indonesia memiliki anak berkebutuhan khusus sebesar 0,7% atau 1,48 juta dari jumlah penduduk. Salah satu disabilitas yang baik tersebar di Indonesia adalah intellectual disability. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 memperkirakan 1-3% dari jumlah penduduk Indonesia mengalami ID atau sekitar 6,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, anak yang terkena ID level profound sebanyak 2,8%, severe sebanyak 2,6%, moderate atau lemah pikiran sebanyak 3,5%, dan sisanya di kategori mild dengan angka 2,5%. Jadi yang melatar belakangi saya mengambil subjek intellectual disability adalah karena banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan saya untuk menulis mengenai intellectual disability yaitu untuk mengetahui definisi, klasifikasi, karakteristik, faktor-faktor pencegahan, dan kebutuhan dari patologi intellectual disability. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai definisi, klasifikasi, karakteristik, faktor-faktor pencegahan, dan kebutuhan dari patologi intellectual disability. Intelektual disabilitas menurut American Association on Intellectual Developmental Disabilities menyebutkan ID adalah disabilitas yang ditandai dengan adanya keterbatasan signifikan, baik dalam fungsi intelektual, kapasitas mental umum seperti belajar, penalaran, problem solving, maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari yang terjadi pada usia sebelum 18 tahun. Anak tidak mampu belajar dan beradaptasi karena intelijensi yang rendah, biasanya IQ di bawah 70. Menurut Nimatur Zahroh, dalam Lubis DKK 2023 menyebutkan, ID adalah suatu gangguan perkembangan yang ditandai dengan kekurangan atau keterbatasan dalam melakukan tugas yang berhubungan dengan tugas kognitif, fungsi, atau pemecah masalah. Ciri-ciri intellectual disability menurut James D. Page tahun 1995 menyebutkan sebagai berikut. Ciri-ciri intellectual disability menurut intelektual. Tingkat kecerdasan intellectual disability di bawah rata-rata anak-anak seusianya. Perkembangan kecerdasannya juga sangat terbatas. Kemampuan bidang sosial anak intellectual disability mengalami keterlambatan. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan anak ID yang rendah dalam hal mengurus, memelihara, dan memimpin diri, sehingga tidak mampu bersosialisasi. Anak ID mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian, jangkauan perhatiannya sangat sempit dan cepat beralih sehingga kurang mampu menghadapi tugas. Perkembangan dorongan emosi anak ID berbeda-beda sesuai dengan keidian masing-masing. Selanjutnya, kemampuan bahasa anak ID sangat terbatas, terutama dalam perbendaharaan kata abstrak. Dan yang terakhir, anak ID sulit mencapai bidang akademis, membaca, dan kemampuan menghitung yang problematis, tetapi dapat dilatih dalam kemampuan dasar menghitung umum. Karakteristik atau kategori intellectual disability menurut APA terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu ringan atau mild, memiliki IQ 70 sampai 55. Selanjutnya yang sedang atau moderate memiliki IQ 55 sampai 40. ID berat atau severe memiliki IQ 40 sampai 25, dan yang terakhir ID berat sekali atau profound memiliki IQ 25 di bawah 25. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anak ID. Yang pertama, faktor keturunan. Kelainan kromosom dapat dilihat dari bentuk dan nomor kromosom. Selanjutnya, gangguan metabolisme dan gizi metabolisme. Selanjutnya, infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada di dalam kandungan. Selanjutnya, trauma dan zat radioaktif. Selanjutnya, masalah pada kelahiran
Masalah yang terjadi pada saat kelahiran, seperti kelahiran yang disertai dengan hipoksia, yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan pada otak, kejang, dan napas pendek. Selanjutnya, faktor-faktor ID yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Baik, beberapa langkah pencegahan eh, intellectual disability. Yang pertama, harus adanya penyuluhan generik, yaitu suatu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetika. Selanjutnya, diagnosis prenatal, yaitu usaha untuk memeriksakan kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini ada tidaknya kelainan pada janin. Selanjutnya, imunisasi, tes darah yang dilakukan oleh kedua orang tua, dan melalui program keluarga berencana, pasangan suami istri dapat mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang sejahtera baik fisik dan psikis. Selanjutnya, tindakan operasi. Hal ini dibutuhkan apabila kelahiran dengan resiko tinggi, seperti kekurangan oksigen atau hipoksia. Selanjutnya, membutuhkan sanitasi lingkungan yang baik, yaitu mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik, sehingga tidak menghambat perkembangan bayi atau anak. Selanjutnya, pemeliharaan kesehatan, terutama pada ibu hamil. Dan yang terakhir, pencegahan dari ID, yaitu intervensi dini, yang dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anaknya secara dini. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan ID adalah disabilitas yang ditandai dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual, kapasitas mental umum seperti belajar, penalaran, dan problem solving, maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari dan terjadi pada usia sebelum 18 tahun. Anak ID tidak mampu belajar dan beradaptasi karena intelijensinya yang rendah. Biasanya IQ di bawah 70. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, dan kebutuhan yang dapat dilakukan untuk anak ID adalah membantu mengembangkan keterampilan untuk survive dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Baik, ini merupakan referensi yang saya pakai dalam pembuatan makalah, dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Baik, jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian informasi dari saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.